M0-nya naik, tapi kan lajunya di bawah yang hitam, M2-nya di bawahnya lagi. Jadi ada kecenderungan beberapa tahun ini laju M2 itu di bawah M1, bahkan di bawah M0, kecuali kejadian 2023 ya. Yang lebih langsung bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah M2. Meskipun M2 itu sumber utama pertumbuhannya M0, tapi tidak hanya M0. M2-nya Indonesia itu kan memang datar seperti grafik kita tadi. Di kisaran 40, 42, sempat 45. Thailand itu ya, di tahun-tahun sampai tahun 2000 berapa itu dia lebih rendah dari kita waktu sama-sama krisis 98. Nah, bagaimana M0 dalam negeri yang naik, yang murni dari aktiva bersih dalam negeri itu antara lain dari sektor real ya. Dua itu sektor real dengan memang pemerintah belanjanya belanja yang menggerakkan perekonomian. Ya mohon maaf nih, misalnya ada koruptor yang ditemukan punya duit cash itu, rupiah. Hampir 1 triliun uang cash rupiahnya ya, jangan dolarnya. Ini kalau ada 50-an orang, 100 orang, bisa jadi sampai 100 triliun. Berarti kita ngurangi dong. Dari 1927 tadi 100-nya nggak gerak sebenarnya. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi assessment ekonomi. Assessment saya kali ini menyoroti soal jumlah uang beredar di Indonesia. Ya, saya sebut analisis uang beredar. Tapi saya disclaimer dulu bahwa analisis ini masih bersifat umum terhadap uang beredar ya. Analisis ini saya lakukan terutama sekali terpicu oleh beberapa bulan terakhir Menteri Purbaya sering mengemukakan soal bahwa M0 harus didongkrak agar mendorong ke likuiditas mendorong pada pertumbuhan ekonomi. Begitu juga beliau beberapa kali menyebutkan ya M0 jika mengkeret, susut atau sekurang-kurangnya tidak tumbuh itu mengindikasikan ekonomi sedang tidak baik. Kalau M0-nya masih bertumbuh bagus, itu ekonomi baik dan seterusnya lah. Pertama tentang M0 dulu, itu sebetulnya adalah uang primer ya disebutnya. Uang primer disebut juga sebagai M0. Apa itu? Uang primer itu terutama sekali terdiri dari dua ya. Uang kertas dan uang logam yang diedarkan dengan saldo giro bank pada Bank Indonesia. Nah, di antara uang kertas dan uang logam yang diedarkan itu, ya yang ada di luar bank ini termasuk BPR ya, artinya dipegang masyarakat. Masyarakat di sini termasuk perusahaan, termasuk pemerintah atau siapapun, artinya di luar bank ya. Tapi termasuk pula itu kas di bank umum itu, di bank BPR, bank umum dan bank BPR itu ada kas. Ya kan dia punya kelolaan banyak itu. Yang kasnya, yang nilai kasnya itu termasuk sebagai uang primer. Kalau disederhanakan uang primer ini uang yang langsung siap untuk dipakai, dibelanjakan ya, sederhananya begitu. Tapi sebagai definisi teknisnya tadi, uang kartal di luar bank umum, uang kartal itu uang kertas, uang logam, lalu juga yang ada di bank tapi berupa kas. Nah lalu saldo giro juga dianggap sebagai uang primer. Giro itu beda ya dengan tabungan dengan deposito. Jadi giro itu memang pada dasarnya dipakai oleh para pihak, terutama sekali mungkin pengusaha atau lembaga, itu karena dengan diisinya giro itu dia berlaku sebagai uang ya. Nah, dan itu bahkan uang primer kata, tapi dasarnya harus ada saldonya di bank ya. Jadi saldo giro bank baik itu pada Bank Indonesia. Jadi kalau bank kan punyanya giro di Bank Indonesia, bisa juga giro sektor swasta di Bank Indonesia. Tapi kalau dilihat data ini per 31 Maret itu jumlah uang primer itu menurut Bank Indonesia 1.967 triliun, ini saya bulatkan ya, 1.967 triliun. Yang berupa uang kertas dan uang logam yang diedarkan 1.346,66 triliun. 1.347 triliun ya dari 1967 tadi. Sebagian besarnya ya memang di tangan masyarakat. Jadi benar-benar uang cash di tangan masyarakat ya. Masyarakat saya ulangi termasuk perusahaan 1.206 triliun. Nah, sedangkan yang kas Bank Umum dan BPR hanya 141 triliun. Nah, memang ada saldo giro bank pada BI itu kan sewaktu-waktu bisa diambil ya sesuai dengan aturan mainnya. Jadi itu cash lah.
588 triliun. Totalnya itu 1967. Ada beberapa definisi lain, surat berharga diterbitkan BI itu tambahannya. Nah, kurang lebih itu. Jadi kita yang faktor mempengaruhi tidak kita bahas dulu. Jadi prinsipnya yang disebut uang primer adalah uang yang langsung segera bisa dipakai, dibelanjakan seketika, alat pembayaran gitu aja lah. Nah, untuk kita bisa memahami sebagian pendapatnya Pak Menteri itu kita lihat data, kurang lebih begitu kan. Data di sini yang tersedia di Bank Indonesia itu saya olah. Sebetulnya kalau bisa nyari lagi bisa sampai dari tahun-tahun yang lebih lama, tapi menurut saya untuk menggambarkan cukup ini. Dari 2007 sampai dengan Maret 2026, data terkininya 31 Maret tadi yang saya umumkan tadi kan 1.967 triliun. Sebetulnya sedikit turun yang biru ya dibandingkan akhir 2025. Tapi kan cara membandingnya bukan dengan akhir 2025, dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya, Maret 2025 berapa dia tumbuhnya. Nah, jadi yang biru menggambarkan nominal uang primer atau M0 pada akhir tahun yang bersangkutan, kecuali yang 2026 akhir Maret 2026. Jadi masih panjang ya. Nah, kalau yang garis orange itu menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, year on year-nya. Khusus Maret itu bandingannya bukan dengan Desember, tapi Maret dengan Maret tahun sebelumnya. Itu tumbuh 11,78%. Nah, di sini ya, salah satu kunci nih. Jadi di 2022 juga tumbuh 11,37%. Jadi 11,37 masih bertahan di Maret ini juga masih di kisaran itu, malah meningkat sedikit. Memang omongan Pak Purbaya relatif ada dalam fakta ini bahwa M0 sedang didorong untuk tumbuh kan. Karena bandingannya 2024, 2023 itu kan pertumbuhan dari tahun sebelumnya rendah banget tuh. Bahkan di 2023 itu jumlah uang M0 itu turun itu min 1,48. Hanya saja kalau dilihat gambar ini, angka 11,78% itu juga ya sedang lah, karena kita pernah mengalami tahun-tahun yang pertumbuhannya cukup tinggi. Kalau misalnya kita mau melihat lebih dalam, kita jadi lihat tahun-tahun yang angka pertumbuhannya menyolok, ya, baik tinggi sekali ataupun rendah sekali. Misal kita melihat tahun 2022 dan 2021 yang tumbuh, 21-nya 17,78%, yang 22-nya 26,97%. Nah, begitu juga di tahun 2010 dan 2009, 16,68, 28,93, jadi 2009, 10, 11 itu pertumbuhannya tinggi ya. Nah, tadi yang rendah tadi misalnya 2023, kemudian 2020 itu juga relatif rendah 2018. Nah, itu kita bisa mencari tahu apa saja yang terjadi pada tahun itu terkait dengan likuiditas perekonomian. Inilah gambaran pertumbuhan M0 dari tahun ke tahun. Jadi kurang lebih begitu ya. Lalu pengertian uang beredar yang lain apa? Ya, ada M1, ada M2. Bank Indonesia cara mengumumkannya terpisah ya. Ketika dia mengumumkan uang primer itu di salah satu sajian statistik, ketika dia mengumumkan M1, M2 setiap bulan itu dalam satu statistik dicampur. Di situ ada info M1-nya, ada info M2-nya. Tiap bulan diumumkan. Nah, data terkini yang diumumkan bulan April kemarin, beberapa minggu keempat kalau tidak salah dari bulan April itu, pengumumannya adalah untuk kondisi akhir Maret 2026. Nah, ini saya capture dari gambar dari publikasi Bank Indonesia. Pengumumannya itu kurang lebih 4 halaman ya. 4 halaman isinya menjelaskan tentang data ini maupun beberapa bagian tentang presentasi pertumbuhan masing-masing item yang disampaikan. Tapi kita kunci dulu untuk urusan yang agregatnya ya. Nah, di sini dapat data nih. Uang beredar luas M2. Bagian dari uang luas beredar itu M2 itu terdiri dari 2 macam. 1 uang beredar dalam artian sempit M1, 2 uang kuasi money. Sebenarnya ada 3 ya dengan surat berharga selain saham, tapi anggap aja itu kecil ya. Nah, jadi sama dengan yang tadi. Jadi di dalam M2 itu ada M1, ada uang kuasi. Nah, di dalam M1 itu ada lagi pengertian sub uang kartal di luar Bank Umum dan BPRNA kan, berimpit dengan definisi M0 tadi. Lalu ada giro rupiah. Nah, intinya M1 ini sebetulnya adalah M0 ditambahi beberapa lagi.
Dengan M2, M1 ditambah dengan kuasi money, uang kuasi. Nah, apa tambahannya di M1 selain uang kartal di luar bank umum, giro rupiah tadi, ada tabungan rupiah ditarik sewaktu-waktu. Nah, ini definisi baru ya. Jadi tabungan masyarakat saya ulangi pengertian kalau disebut masyarakat itu bisa individu, bisa yayasan, bisa lembaga, bisa pemerintah ya kalau di bank itu. Nah, yang tabungan yang sifatnya bisa ditarik sewaktu-waktu itu digolongkan sebagai M1. Ya, karena dia sangat liquid lah. Beda dengan simpanan berjangka, itu termasuk uang kuasi. Bisa ditarik tapi lebih perlu waktu, itu disebut kuasi money ya, definisinya ya. Lalu tabungan lainnya yang bukan tabungan ditarik sewaktu-waktu. Nah, kita tidak persis tahu rinciannya. Ini kan ada definisi-definisi itu di bank. Mereka sudah harus mengikuti SOP pencatatan bank yang di situ, sehingga datanya bisa diolah OJK maupun Bank Indonesia. Kembali ke pokoknya tadi, jadi M1-nya di Maret itu pakai kolom kedua itu 6.033,9 triliun. Tapi di dalamnya sudah termasuk yang saya tandai panah biru itu tabungan rupiah ditarik sewaktu-waktu 2.610. Kalau itu dikurangkan sebetulnya tinggal M0 plus beberapa unsur sedikit. Jadi M0 sudah ada di dalam sini, tapi detail tunjukannya sedikit berbeda. Tapi tetap saja seluruh definisi M0 itu masuk di M1. Nah, M1 yang bertambah tabungan rupiah ditarik sewaktu-waktu ini definisi baru. Dulu M1 nggak termasuk yang saya tandai itu. Jadi kalau pakai definisi lama, M1 itu ya kurang lebih 3.300-an triliun saja. Kedua-duanya masih diumumkan Bank Indonesia. Tapi dalam bentuk analisis, yang dianalisis uang beredar M1 yang reklasifikasi ya. Nah, mungkin sudah ada yang bertanya, gimana kalau itu uang elektronik di e-wallet itu masuk uang elektronik ya. Jadi itu M1. Bahkan sebenarnya juga saya masih ragu ya, itu kelihatannya juga bisa terkategori M0 sebagiannya. Tapi di M1 pasti masuk ya. Karena M1 itu mencakup M0. Nah, saya ulangi, 6.033,9 triliun. M1 reklasifikasi. Kalau M1 yang belum, yang mengikuti definisi lama, definisi baru ini mulai tahun 2021. Nah, itu dikurangi dengan tabungan rupiah ditarik sewaktu-waktu. Sedangkan M2, M1 ditambahi uang kuasi. Uang kuasi tadi deposito. Kemudian tabungan lainnya yang tidak bisa ditarik sewaktu-waktu tapi tetap bisa dianggap kuasi money. Lalu giro palas itu juga dianggap kuasi money. Nah, jadi M1, M2 ya. Jadi kita sudah dapat nih M0, M1, M2. Kalau pakai data Maret 2026, uang M0-nya kurang lebih 1.900 berapa depan tadi, 1.927 triliun. Kalau M1 pengertian lama kurang lebih 3.335 triliun. M1 reklasifikasi definisi yang dipakai sekarang itu 6.033,9 triliun. Lalu kalau uang beredar dalam arti luas 10.355 triliun. Dalam analisis perbandingan antar negara yang hampir selalu dipakai itu adalah M2, broad money ya. Jadi narrow money ini hanya untuk keperluan-keperluan analisis yang sifatnya khusus ya. Tapi kalau publikasi seperti World Bank, data di dalam laporan umum tentang perekonomian, umumnya yang dianalisis itu adalah likuiditas perekonomian, itu M2. Likuiditas perekonomian lebih merujuk kepada M2. Itu dulu ya, mudah-mudahan tidak buat para pemirsa yang belum akrab dengan ini bisa mulai punya gambaran. Jadi kalau uang di dompet kita, uang di tangan kita, itu M0. Kemudian kas di bank, ya itu M0. Kemudian tabungan yang kita ditarik sewaktu-waktu, jadi sering digunakan, itu M1. Nah, kurang lebih begitu ya. Kalau kemudian kita punya deposito, kemudian tabungan lainnya, lalu giro palas, itu kuasi money M2. Semuanya adalah uang. Kecepatannya pun sebetulnya meskipun dia uang kuasi, untuk hal-hal tertentu bisa aja dia cepat. Tapi tetap karena dianggap secara umum dia lebih kalah liquid lah dengan M1 apalagi M0. Karena nanti dalam beberapa kajian untuk masing-masing kasus negara nanti dilihat hubungan M0-nya, M1-nya, M2 masing-masing lajunya bagaimana, searah tidak, sama-sama tumbuh tapi
tingkat pertumbuhannya bagaimana, nanti dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, antara lain itu. Begitu juga terkait dengan sub dari pertumbuhan ekonomi, yaitu investasi, karena kan ini menyangkut ketersediaan pembiayaan, kadang juga dikaitkan dengan likuiditas. Di situ pula kalau ada isu misalnya pendalaman pasar keuangan, bagaimana kelembagaan instrumen keuangan itu makin lancar, liquid, aman, nah itu juga dikaitkan dengan uang beredar. Tapi kita udah dapat gambaran ya angka-angkanya. Mari kita lihat M1 reklasifikasi dulu. M1 yang sudah memasukkan unsur tabungan yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Tadi 6.033,9 triliun, 6.034 triliun lah ya, udah dapat kita nih M1-nya ini. Itu tumbuh dibandingkan setahun sebelumnya, Maret 2025, tumbuhnya 14,40%. Tahun 2025 sendiri secara keseluruhan tumbuh 14%. Nah, ini secara arah sama kan dengan M0 tadi. Ingat, waktu saya jelasin M0 tadi, di Maret juga sudah tumbuh 11,7%, di 2025 juga ada 11,4%. Nah, ini kan M1-nya lebih tinggi nih. Nah, dan sama juga di waktu di M0, di tahun 2023 malah kontraksi, M1-nya hanya tumbuh 2%. 2024 tumbuh juga tidak terlalu tinggi di M0, juga di M1. Nah, ini ada gambar juga kapan M1 itu tumbuhnya tinggi, kapan tumbuhnya lebih rendah. Jadi 14% pun ini relatif di tengah-tengah lah, di rata-rata, tapi tidak lemah lah. Memakai lagi uang beredar dalam arti sempit yang lama M1, karena tetap diperlukan untuk analisis. Tadi karena yang reklasifikasi itu redefinisinya mulai 2021, data disediakan oleh BI hanya mulai dari 2011 kalau tidak salah. Nah, data sebelumnya nggak ada, sedangkan M1 pengertian lama itu panjang, saya ambil aja dari 2004. Nah, ini polanya. Nah, kalau dalam artian lama, uang sempit M1 itu 3.423. Selisihnya 2.600-an triliun ya dengan reklasifikasi. Selisihnya adalah tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Ini pola pertumbuhan M1. Nah, jadi kita kembali mulai membayangkan ya bahwa omongannya Pak Menteri itu ada dasarnya, dan mungkin memang di dalam teori-teori juga nanti apa hubungan antara likuiditas perekonomian, lalu pertanyaannya mengerucut lagi di M0, M1, dan nanti kita akan lihat M2-nya dengan likuiditas perekonomian dengan pertumbuhan ekonomi ya. Tapi ini ada perdebatan, cuma kan ini saya sampaikan dulu data dan fakta yang terjadi di Indonesia. Nanti bagaimana kita menghubungkannya, kita narasikannya. Nah, bagaimana dengan M2? Nah, M2 ini 10.355 triliun tadi ya. 10.355 triliun uang beredar dalam arti luas, brut money atau M2. Tumbuhnya 9,73% dari tahun sebelumnya ya, Maret dengan Maret. Kalau di 2025 di akhir tahun 9,6. Sama pola berarti kan, tadi juga sama di 2025 dan sampai Maret ini masih tumbuh tinggi, dan 23-24 juga mengalami pertumbuhan yang rendah meskipun beda skalanya ya. Dan sebenarnya dalam banyak khasanah pembicaraan yang langsung relevan dengan likuiditas perekonomian itu M2. Ya, betul M0 itu karena itu biangnya uang, M0 itu kan uang primer, itu biangnya uang. Dia yang bisa mengkrit M1, M2 lah. Tetapi tetap seberapa M0 di suatu negara bisa mendorong M1 dan lebih jauh lagi mendorong M2 itu beda-beda. Nanti ada faktor-faktornya ya. Lalu ada cara menganalisis yang lazim, M2 di suatu negara pada satu waktu dibandingkan dengan PDB-nya. Nah, tapi karena Maret kan kita nggak bisa bandingkan dengan PDB-nya karena belum keluar, baru berjalan kan. Nah, 2024 kan sudah ada data PDB-nya tuh. Nah, yang biru menunjukkan kembali data uang beredar yang di grafik sebelumnya ini, kecuali Maret tidak saya cantumkan lagi. Lalu yang garis orange itu menghubungkan dia dibandingkan dengan produk domestik bruto, harga berlaku pada tahun itu, dapat rasio kan. Nah, misal 2025 tadi kita memperoleh angka 10.355 triliun. Sementara PDB di tahun 2025 itu 23.821 triliun. Maka kalau dirasiokan 42
42,54%, 42,5%. Termasuk lumayan dibandingkan 2024, tapi masih lebih rendah dari tahun-tahun 20, 21, 22, dan 23. Lebih tinggi dari tahun-tahun yang lampau, tapi yang lampau lagi tinggi. Nah, ini juga menarik. Nah, ini sebetulnya yang lebih memperlihatkan likuiditas perekonomian. Karena kan tidak hanya uang kartal, uang giral atau giro saja, tapi kan apapun yang bisa dipakai untuk menjadi likuiditas perekonomian gitu, bisa jadi alat atau semi alat pembayaran, itu kan adalah darah. Ya, likuiditas mungkin kalau ibarat tubuh manusia adalah darah bagi tubuh gitu, darah bagi perekonomian. Ada informasi tentang faktor yang mempengaruhi uang beredar. Nah, uang beredarnya tadi 10.355. Itu menurut informasi Bank Indonesia yang mempengaruhinya adalah aktiva luar negeri bersih 2.102 triliun, aktiva dalam negeri bersih 8.252. Ada rincian, tapi saya nanti lain waktu kita assessment. Tapi yang penting kita udah punya gambaran duit 10.355 triliun yang beredar itu, duit dalam arti luas ya, termasuk uang koasi, itu dipengaruhi oleh aktivitas, ya aktiva jadinya hasil dari net luar negeri bersih. Ya, luar bersih itu artinya kan ada yang bersifat tagihan, ada yang bersifat kewajiban kan, ini netonya terhadap non penduduk, non asing. Nah, ini nanti menyangkut ketika kalau disederhanakan berarti kan kira-kira 20% faktor dari uang beredar di Maret itu adalah faktor luar negeri bersih. Ini perbandingan Februari-Maret. Itu ada pertumbuhannya, tadi sudah kita lihat grafiknya. Nah, kalau digambar seperti ini, yang hitam menunjukkan aktiva luar negeri bersih, yang orange aktiva dalam negeri bersih. Garis hitam itu untuk saya membuat porsi aktiva luar negeri bersih. Apa tujuan saya? Tujuan saya untuk menggambarkan, ya ada tahun-tahun di mana aktiva luar negeri bersih itu pengaruhnya besar. Kalau pakai bahasa sederhananya, pada tahun itu uang yang beredar dalam arti luas ini disokong oleh transaksi internasional kita, terutama transaksi finansial. Jadi ketika ada investasi masuk, utangan masuk, utang kepada pemerintah atau utang kepada BUMN, kepada swasta melewati pembelian obligasi, itu menambah duit yang beredar di sini. Jadi mungkin dulu kita pernah mendengar, pemirsa, ya ada quantitative easing di Amerika. Artinya quantitative easing itu kurang lebih kebijakan Bank Sentral Amerika itu melakukan pembasahan likuiditas, jadi terjadi ekses kelebihan likuiditas pada pelaku-pelaku di sana, tapi yang disengaja kelebihannya kemudian ini dibawa ke emerging markets, ya, ke negara-negara, salah satunya Indonesia. Nah, pada saat itu pada sisi kita kemasukan uang gitu ya, apapun bentuknya, mau lewat pasar uang, pasar saham, pasar surat utang. Nah, itu terkategori aktiva luar negeri ya. Nah, bersihnya kan karena kita juga ada yang bersifat mengembalikan. Nah, kalau dilihat gambar ini di Maret 2026 tadi, dari angka yang tabel tadi 20,30% saja aktiva luar negeri bersihnya. Dan itu termasuk rendah. Di beberapa tahun sejak COVID, itu aktiva luar negeri bersih kita itu menurun. Nah, ini kan paralel, inline, saya tidak ingin mengatakan dia langsung terpengaruh, tapi sejalan tuh. Ketika kita mendapatkan kepemilikan asing atas SBN kita stuck gitu ya, jumlahnya naik turun nggak jauh, bahkan kadang turun, kadang naik dengan persentase yang menurun. Nah, akibatnya kan yang di sini juga terdampak. Ini contoh saja. Kemudian di pasar saham asing masih ada, masih masuk, tapi relatif bertahan gitu. Atau kalaupun dia tumbuhnya lebih pelan daripada pertumbuhan aktiva dalam negeri bersih. Dari sisi ini kita melihat likuiditas perekonomian kita salah satu penyebabnya relatif kering. Jadi saya cukup membenarkan ketika Pak Menteri Keuangan mungkin 6 bulanan yang lalu, ini likuiditasnya kering, harus dikucuri. Tapi beliau menekankan ke M0-nya ya. Benar juga, tapi saya juga ingin bawa ke M2. Salah satu sebab keringnya karena yang asing masuk itu lemah gitu. Kalau dari grafik ini, perhatikan misalnya kita di 2009, 10 itu kan era-era di mana likuiditas global, terutama likuiditas Amerika kencang kan.
turun, kemudian sempat lagi naik 2017 dan trennya turun. Ini cara membaca M2. Ini sebetulnya juga berlaku kalau kita nanti lihat di M0 dan M1. Tapi itu M0 faktor penentunya macam-macam ya. Yang ini kan sudah mencakup M0-nya. Jadi kegambarlah pengaruh di M0 juga di sini. Nah, maka saya kemudian mencoba. Tentu ini tidak bisa disimpulkan begitu saja ya. Harus pakai model, pakai ini. Tapi untuk kita membayangkan pengaruh M0 terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi ini kan juga samar, karena bisa kan dia meningkat likuiditas pada 1 tahun, pengaruhnya terhadap pertumbuhan untuk tahun berikutnya kan bisa begitu. Tapi biar kita punya gambaran saja di mana pertumbuhan ekonomi yang biru itu hanya seperti itu. Kecuali 2020 dan 2021 kita relatif di 5%-an kan. Sementara pertumbuhan M0 kan fluktuasi itu. Nah memang di 2025 tadi M0-nya didorong tuh. Nah bisa jadi itu salah satu pendorong, tapi kan berapa dorongannya menjadi ekonomi 5,11. Umpama saja normalnya 5,0 berarti kan ada tambahan 0,11% misal. Ini contoh aja, tapi tentu tidak sesederhana itu ya. Kita bisa melihat faktor naiknya M0 itu juga tidak semata-mata terkait pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya. Misal di 2010 itu kan kita 2008, 2009 itu kan resesi itu setengah tahun ya. Nah lalu tetapi karena paruh kedua 2009 itu kita membaik kan nggak enaknya itu di semester 2008 sampai semester 1 2009. Karena itu waktu terkait subprime mortgage itu kita kan terdampak. Tapi 2009 paruh kedua kan sudah naik kita. Jadi M0 kita juga naik. 2010 pertumbuhan ekonomi kita naik. 2009 kan sempat turun tuh. Nah M0-nya juga naik. Jadi ini searah kan. Nah kalau nanti tadi kita cek dengan M1 dan M2 nanti di slide berikutnya juga bisa dilihat. Itu contoh. Sekarang di tahun 2021, 2022 itu searah dengan pemulihan COVID kan kita juga M0-nya tumbuhnya cukup pesat itu. Ada dorongan juga ke pertumbuhan ekonomi. Nah mungkin dalam konteks ini bisa jadi misalnya Pak Purbaya benar bahwa ini kalau M0 didorong tentu tidak langsung dia merubah pertumbuhan ekonomi. Saya ulangi ya, mekanismenya M0 dulu ke M1, ke M2, baru ke likuiditas perekonomian dan disitulah pertumbuhan ekonomi. Tapi kan jangkarnya, biang uangnya itu di M0. Nah gitu. Hanya nanti kita akan melihat biang M0 ini juga terkait dengan tadi aktiva luar negeri bersih. Jadi tidak hanya semata-mata dari dalam negeri atau menyimpang sedikit. M0 itu bisa dikatakan ya ada kaitannya dengan upah yang diterima oleh pekerja maupun usahawan ya. Jadi kan itu dia belanjakan gitu upah atau apapun hasil ya. Nah sisanya dia tabung buat yang ada sisa. Nah kan tetap uang juga tapi jadinya M1 gitu loh. Nah kalau oleh instrumen keuangan uang itu diolah-olah jadi M2. Nah, kira-kira sederhananya begitu kalau dalam model ekonomi yang sederhana. Karena itu M0 yang tinggi juga tidak selalu persis pada saat ekonomi bagus. Bisa saja karena memang M1-nya tidak bisa dikembangkan karena orang banyak membelanjakan duitnya. Bisa ke situ. Saya ulangi, asesmen saya ini hanya bersifat umum untuk mengajak para pemirsa saya ngutang-atik dulu. Nanti ada teorinya, ada rinciannya, ada case-nya negara, atau di Indonesia ada case tahun-tahun itu. Nah, karena ini sudah menyangkut analisis yang berkait antara moneter dengan sektor real ya. Tapi kita sudah mulai dapat gambaran memang benar M0, M1, M2 itu ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dengan jalan melalui likuiditas perekonomiannya. Nah, ini perbandingan itu. Kalau membandingkan masing-masing. Nah, tapi ini M1-nya yang saya pakai M1 arti lama ya, arti sempit, bukan M1 yang reklasifikasi. Nah, kalau dilihat gambar ini sepintas, memang arahnya relatif sama. Jarang beda ya, sekali-sekali aja. Jadi kalau dia yang M0 naik, ya memang M1 pada tahun yang bersamaan juga naik, M2 juga naik. Nah, lalu kita cari, ada nggak tahun-tahun yang relatif pengecualian? Ada. Nah, misalnya itu ada 2006. Birunya kan beda tuh. Sayang yang M0-nya belum ada info. Nah, tapi banyak tahun dia turun juga turun. Hanya cara naiknya beda. Nah, ini ya khusus 2025. Nah, yang terkini, hitamnya itu naiknya agak signifikan. M0-nya naik, tapi kan lajunya di bawah
yang hitam, M2-nya di bawahnya lagi. Jadi ada kecenderungan beberapa tahun ini laju M2 itu di bawah M1, bahkan di bawah M0, kecuali kejadian 2023 ya. Nah, ini menarik. Padahal tadi saya ingin katakan, yang lebih langsung bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah M2. Meskipun M2 itu sumber utama pertumbuhannya M0, tapi tidak hanya M0. Dan lebih jauh lagi, M0 juga, M0, M1, M2 dengan sendirinya itu ada kaitannya dengan arus masuk modal internasional dalam membasahi likuiditas kita. Nah, sayang saya lupa, harusnya saya gambar juga M1 yang reklasifikasi. Karena M1 yang reklasifikasi itu tumbuhnya di bawah yang M1 lama ini. Jadi lebih dekat dengan M0. Di luar soal M0, M1, M2, saya juga ingin mengingatkan bahwa Bank Indonesia, kan itu tadi utamanya kan Bank Indonesia. Bank Indonesia itu juga melakukan operasi moneter. Operasi moneter itu pada dasarnya Bank Indonesia menyerap atau mengguyur ke likuiditas kan. Kalau dari data yang sifatnya operasi moneter, dia menerbitkan sekuritas rupiah Bank Indonesia, surat utang, dia melakukan SBN repo atau reverse repo, jadi dia bisa menarik, bisa mengguyurkan, dan beberapa instrumen lain yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Di total itu sebetulnya per Maret 2026 dia menyerap 892 triliun. Jadi kan mengurangi itu likuiditas perekonomian lewat sini, lewat penyerapan ini. Nah, ini ditunjukkan oleh SRBI, kemudian ada reverse repo dan repo, yaitu berarti berkebalikan. Nah, itu bisa dikatakan dilihat dari sisi ini Bank Indonesia menyerap. Nah, ada tetapinya, Bank Indonesia juga membeli SBN. Nah, ini dia mengguyur likuiditas. Nah, jadi ketika Bank Indonesia memegang SBN, duitnya kan dipegang pemerintah, terlepas dari dia belinya misalnya di pasar sekunder ya, tapi kan awalnya kan itu ketika dilelang oleh pemerintah, dibeli oleh satu pihak, nanti Bank Indonesia beli di pasar sekunder, tetap saja itu adalah tanda bahwa pemerintah, APBN itu menerima duit yang bisa dibelanjakan. Jadi M0, nah gampangnya kan begitu toh. Jadi ketika pemerintah dapat SBN, dia belanjakan untuk apapun, mau gaji pegawai, belanja barang atau apapun, atau belanja modal, kan dia M0. Dari sisi ini Bank Indonesia mengguyurkan. Nah, nilainya misalnya itu 1.700 ya. Berarti kalau dibandingkan dengan yang tadi 890 ya, secara neto Bank Indonesia masih mengguyurkan likuiditas. Meskipun Purbaya sempat mengkritik, ini masih terlalu mencekik gitu. Maksudnya Purbaya dorong lebih jauh, tidak hanya di sini ya, tidak hanya di SBN, tapi prinsipnya Bank Indonesia harus lebih berani mengguyurkan duit ke perekonomian. Nah, ini cara SBN. Cara lain adalah Bank Indonesia membuat bagaimana caranya bank memberi kredit lebih banyak. Ya, misal dengan menurunkan BI rate, menurunkan macam-macam lah, merelaksasi tertentu. Ada juga kebijakan kredit likuiditas makro, jadi kredit prioritas yang aturan Bank Indonesia lebih melunakkan kewajiban ya. Dan ini harus dengan OJK, karena untuk yang mikro banking kan aturannya OJK. Tapi prinsipnya bank lebih leluasa menciptakan kredit. Nah, kredit kan M1, gitu ya. Bahkan M2, artinya kan dia ke M1 lalu ke M2 ketika berupa kredit kan. Jadi yang lebih luas tuh. Di sini Bank Indonesia bukan terikat ya, memang kan dia harus mengelola kebijakan moneter itu atas dasar best practices ya, ada teori, ada konsep, ada perjanjian, ada yang mengatur dirinya, karena dia harus diperiksa dari itu kan. Bank Indonesia juga kan harus bertanggung jawab buat laporan, buat apa. Nah, dari sisi itu memang tugasnya adalah menyerap, mengguyurkan. Berapa menyerapnya, berapa mengguyurkan, di tiap bulan ditentukan. Ada yang diumumkan ke publik, rapat Dewan Gubernur itu ada yang memang bersifat rahasia, memang haknya Bank Indonesia untuk merahasiakan. Misalnya berapa duit dia mau intervensi, berapa rupiah yang mau dia jadikan patokan, itu sebetulnya terlepas dari yang dinarasikan ke publik, rapat itu pasti memutusin, tapi itu kan merupakan rahasia ya, kurang lebih gitu. Nah, di sini kan kaitannya dengan membasahi atau mengeringkan likuiditas, bukan mengeringkan ya, menyerap atau mengguyurkan. Instrumennya tadi dia dari sisi operasi moneter banyak kan bersifat menyerap secara total ya.
dari sisi dia melakukan pembelian SBN, berarti dia menyalurkan. Tapi di sini juga ada kunci, bahwa kadang-kadang Bank Indonesia pegang SBN, lalu bank pegang SBN. Nah, bank ketika pegang SBN mengurangi kapasitas dia untuk menciptakan kredit. Nah, disitulah ada garis hitam tuh asing. Nah, kenapa saya tadi bilang M2 tadi landai juga karena ini si hitam ini masuk. Ini salah satu contoh saja. Hitam ini asing ya. Masuknya kan landai ini beberapa tahun ini. Bukan masuk, ini posisi. Berarti kalau dia turun, ya turun berarti tahun itu. Naik sedikit kan nggak ada. Malah yang banyak pegang bank SBN tuh Bank Indonesia biru. Yang kedua orange bank umum. Dilema di sini kan, bukan dilema ya. Memang itu pilihan-pilihan kebijakan dari waktu ke waktu. Kalau bank umum terlalu banyak pegang SBN, dia kurang kepada kreditnya ya. Kemudian kalau pemerintah banyak jual SBN, dia dapat duit. Dia bisa menciptakan likuiditas perekonomian, mendorong M0 bahkan. Kalau dia mau kasih bansos, dia kasih ini. Tapi tergantung juga belanjanya itu semacam apa rinciannya kan. Kalau belanjanya itu menciptakan M0 tanda petik ya, daya beli dan sebagainya ya satu hal. Tapi kalau ternyata dia juga untuk bayar bunga utang, apalagi bayar bunga utangnya ke asing gitu, ke pihak asing, ya, maka analisis harus dipertajam. Tidak hitam putih ya, saya tidak ingin kita terjebak hitam putih. Logikanya itu seperti itu. Nah, ketika Pak Purbaya misalnya setengah mengkritik Bank Indonesia yang dianggap terlalu kurang mengguyur likuiditas, ya ada benarnya. Tapi juga kalau pihak Bank Indonesia, ini kalau saya guyur begitu saja, apa dampaknya kepada perbankan, apa dampaknya kepada industri keuangan? Kan campuran ini. Nah, sampailah kita juga kepada perbandingan. Ini saya ambil dari data Bank Dunia baru ya tadi sore, jadi lupa saya naruh jamnya itu. Itu saya bandingkan berapa negara itu, 1, 2, 3, 5 negara M2, sama definisinya. Makanya itu data Indonesia tahun 2024, 41,8, sama tadi kita 4,178 tadi. Nah, kalau dilihat begitu kan kelihatan sekali. M2-nya Indonesia itu kan memang datar seperti grafik kita tadi. Di kisaran 40, 42, sempat 45. Perhatikan tuh yang hijau itu Cina. Itu di bawahnya lagi itu Thailand, Vietnam, Malaysia. Itu lebih tinggi dari kita, dan khusus Thailand itu ya di tahun-tahun sampai tahun 2000 berapa itu dia lebih rendah dari kita waktu sama-sama krisis 98. Naik. Jadi kan likuiditas perekonomian di sana memang lumayan gitu, tinggi. Tapi tidak bisa dibalik. Kalau gitu kita buat saja M2 kita sebesar, enggak juga. Karena tadi urusannya kompleks tadi. M2-nya itu dapat dari mana saja gitu. Seperti Cina misalnya, M2-nya itu campuran antara aktiva dalam negeri bersihnya memang gede ya. Nah, luar negerinya juga ditarik. Nah, kalau kita kan tadi sekalipun aktiva luar negeri bersih itu ya 20-25%. Kalau itu terlalu rendah gitu, mestinya kita kalau mau M2-nya tinggi, mungkin di atas 40% ya. Porsi secara nominal dalam negeri juga naik. Nah, bagaimana M0 dalam negeri yang naik, yang murni dari aktiva bersih dalam negeri itu antara lain dari sektor real ya. Dua itu sektor real dengan memang pemerintah belanjanya belanja yang menggerakkan perekonomian. Nah, artinya masing-masing negara kan beda. Saya tidak ingin juga dibilang menjelek-jelekan Indonesia ya. Kalau dari sisi ini memang ini adalah urusan yang harus digabungkan antara kebijakan fiskal. Jadi nggak hanya jumlah belanja dibandingkan pendapatan. Asal lebih besar kita ekspansif. Enggak juga. Belanjanya apa saja. Kemudian kebijakan moneter ya. Dalam arti Bank Indonesia ini di dalam moneter ini termasuk perbankan. Termasuk kedalaman sektor keuangan sehingga lintas instrumen keuangan itu cepat mengalir gitu. Tapi ada faktor lain yang tadi tidak saya bicarakan jelas, adalah faktor sektor real itu sendiri, produksi itu sendiri. Ya kan? Ya, kalau uang diguyurkan begitu saja tapi memang sektor realnya tidak bergerak bagus, ya bahaya malah. Jadi gampangnya tadi kalau kita umpamakan likuiditas itu adalah darah bagi perekonomian, ya kecepatan darah yang tinggi kan masalah. Nah, maka darah itu harus pas, nggak boleh kekurangan darah, nggak boleh juga tekanannya terlalu tinggi. Nah, maka sektor realnya harus juga bertumbuh dengan sepadan.
tadi juga implisit saya ingin ingatkan, bagaimanapun Indonesia ini salah satu negara yang ketergantungan kepada transaksi internasional dalam hal finansial itu tinggi. Jadi kita likuiditas ekonomi kita kuat dari tahun-tahun yang lalu ketika kita banyak dapat modal asing masuk. Suka atau tidak suka, fakta yang terjadi begitu. Nggak tahu ke depan ini kan juga sama nih, kalau pemerintah mau ngutang berarti pemerintah mau belanja nih, dianggap aja belanjanya mau itu MBG mau kita anggap belanja produktif itu. Toh sumbernya antara lain yang diharapkan adalah dari aktiva luar negeri bersih. Nah kalau itu tidak masuk, kerawanan terjadi. Nah begitu ya kurang lebih ceritanya. Nah saya ulangi sedikit untuk mencocokkan, tapi ini adalah tafsiran saya. Saya disclaimer dulu, mungkin saya salah nangkap pandangan Pak Purbaya yang berserakan di berbagai media. Nah, itu kira-kira beliau mengatakan M0 itu merupakan amunisi awal likuiditas perekonomian. Ini pondasi dari seluruh penciptaan uang M1 dan M2 melalui sistem perbankan. Itu saya setuju. Nah, kemudian kira-kira pendapat beliau jika M0 diperbesar akan berpotensi ekspansi kredit meningkat. Sampai situ oke. Tapi kan saya tanya di detail tadi, bagaimana M0 ini diperbesar? Lalu apakah ekspansi kredit akan meningkat dengan M0 jenis yang dikembangkan itu? Tadi saya ulangi, M0 itu kan salah satunya memang belanja fiskal pemerintah. Menciptakan nggak M0? Bagaimana kalau belanjanya tidak cukup kuat mendorong M0? Ini juga pendapat beliau yang banyak beredar, M0 ketat itu likuiditas syarat. Ini saya setuju, ekonomi bisa melambat. Sampai situ itu oke. Tapi yang diperbesar tadi yang mungkin harus didetailnya. Kalau ketat, ini memang seret, tapi lalu penilaiannya apakah M0 sekarang seret? Nah, soal lain kan, apakah tumbuh 11% itu seret? Nah, bahkan ada lagi yang pendapat yang tidak bisa dibuktikan, M0 yang ada pun itu tidak menunjukkan sepenuhnya uang beredar yang dipegang masyarakat untuk dibelanjakan. Katanya, kalau ini benar-benar rumor ya, tapi saya sampaikan supaya juga menjadi bahan penelusuran kita bersama. Ya mohon maaf nih, misalnya ada koruptor yang ditemukan punya duit cash itu rupiah, hampir 1 triliun, uang cash rupiahnya ya, jangan dolarnya. Ini kalau ada 50-an orang 100 orang bisa jadi sampai 100 triliun, berarti kita ngurangi dong. Dari 1927 tadi 100-nya nggak gerak sebenarnya. Misal ini, nah, tapi saya tidak tahu itu, nggak bisa buktikan. Nah, tapi saya setuju nih, yang ketat ini seret, tapi M0-nya harus ditelisik dulu. Nah, M0 ini terkait kebijakan fiskal dan saya setuju. Misalnya pembiayaan pemerintah, injeksi likuiditas atau operasi pasar. Tapi saya yang masih harus skeptis atau sekurang-kurangnya mempertanyakan yang maksudnya Pak Purbaya ini bagaimana koordinasi antara moneter fiskal. Ya moneter nggak boleh selalu mengalah karena bahaya. Moneternya rem harusnya. Kalau fiskal mau ekspansif, moneter harus juga ekspansif. Ya gas digorong gas. Kalau arahnya salah kan ya masuk jurang. Jadi ini kan harus dinamis ngelihatnya. Ada pendapat tidak semua kenaikan M0 langsung menjadi dari saya nih. Jadi pertumbuhan ekonomi tergantung apakah bank mau menyalurkan kredit. Nah kan gitu. Jadi ketika beliau naruh duit itu kan maksudnya jadi M0 tuh. Ditaruh dari BI SAL menjadi deposito di bank. Tapi ketika depositonya dirubah menjadi yang sewaktu-waktu dapat diambil, ya dia M1 masih. Gitu toh. Kalau dia murni ditaruh gitu ya, dan dalam waktu yang ini ya bisa M0, tapi kan nggak mungkin, kan bisa ditarik, apalagi sekarang situasi itu saya mau tarik. Wah, pengelola bank yang dititipi kan juga mikir, wah ini bisa ditarik nanti. Nah di sini kita harus kritis dengan ide Pak Purbaya, berarti waktu disalurkan 300 triliun itu nggak jadi M0 dong. M1-nya pun belum tentu jadi M2 oleh bank kan, tergantung sikap kehati-hatian mereka. Tapi saya setuju, M0 itu bukan sekedar angka, tapi indikator seberapa longgar keran likuiditas yang dikontrol bank sentral dan seberapa besar potensi ekspansi ekonomi ke depan. Assessment saya kali ini pun, ya dalam konteks ini Pak Purbaya mengangkat topik yang menurut saya memang pelan-pelan harus menjadi perbincangan publik, perbincangan para ekonom terutama, karena jujur saja moneter ini termasuk topik ekonomi yang kami kurang banyak berdiskusi, termasuk saya mungkin harus terus belajar ya. Nah saya tutup teoritis pengalaman banyak negara pertumbuhan M0 itu yang cepat bisa mendorong M1, M2 lalu membahas likuiditas perekonomian
pada giliran berikutnya memberi tenaga tambahan pada pertumbuhan ekonomi. Itu secara teoritis maupun pengalaman praktik banyak negara. Namun transmisi M0 ke M1 ke M2 tidak serupa kelancarannya, maksudnya intensitasnya antar negara, dan bahkan di Indonesia sendiri antar kurun. Ada faktor sumber penciptaan masing-masing jenis tadi, misalnya dari faktor asing atau apa, dan ada faktor kelembagaannya. Di sini kuncinya kenapa Bank Indonesia juga sangat memprioritaskan untuk pendalaman pasar keuangan, antara lain tujuannya ke sini. Ada indikasi kelancaran M2 sering tersendat sehingga daya dukung pada dinamika ekonomi menjadi berkurang. Jadi dari gambar tadi kita memang melihat kok darah kita kurang, tapi hati-hati, kita kucurkan darah saja tanpa membuat sektor realnya juga bergerak searah sama kecepatannya, justru bisa menimbulkan komplikasi sakit yang lain. Mudah-mudahan asesmen saya ini memberi manfaat kepada pemirsa, dan bisa jadi juga beberapa pendapat saya masih prematur, masih saya uji lagi untuk kajian-kajian saya berikutnya.